Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman Himapi semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama mempelajari desain grafis menggunakan CorelDRAW. Nah, sebelum kita mulai, pastikan kalian semua sudah menginstal aplikasinya dan juga sudah memasangnya dengan benar di laptop atau PC kalian. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, ketika kita membuka aplikasi CorelDRAW X7, di sini saya memakai X7 yang 64 bit, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan pertama kali kita masuk pada aplikasi CorelDRAW X7. Nah, setelah itu, untuk membuka lembar kerja baru atau membuat sebuah new dokumen, kita bisa klik langsung new dokumen di sini, atau bisa juga kita klik menu file yang ada di pojok sini, kemudian kita pilih new, maka akan muncul kotak pop-up seperti pada gambar. Nah, kotak pop-up ini berisi nama file, ukuran kertas, resolusi, dan lain-lain. Di sini kalian bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, misalnya untuk nama file, kita beri contoh, misalnya kelas desain Himapi. Kemudian untuk ukuran size, ukurannya di sini ada banyak, ada A4 dan lain-lain. Tetapi karena kita akan membuat sebuah poster atau pamflet, saya tetap menggunakan ukuran A4. Kemudian yang di bawahnya seperti tinggi, lebar, dan lain-lain, ini mengikuti ukuran yang telah kita atur. Juga bisa disetting manual juga bisa. Kemudian ada seperti resolusi dan lain-lain juga bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, setelah kita selesai men-settingnya, maka kita bisa memilih menu OK yang ada di bawah sini. Nah, kita bisa klik menu OK agar semua default dengan otomatis. Nah, maka akan masuk pada lembar kerja kita yang tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan lembar kerja kita. Baik, kita masuk pada perkenalan tampilan lembar kerja ini. Mulai dari sini. Di sini yang paling atas adalah judul Windows yang berisi nama program atau nama file yang telah kita buat tadi. Kemudian ada lagi menu bar seperti file, edit, dan lain-lain. Ini berisi perintah yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada lagi toolbar. Nah, yang ini adalah toolbar seperti new, open, dan kawan-kawannya. Ini juga isinya perintah-perintah untuk mempersingkat pekerjaan. Selanjutnya ada lagi yang namanya property bar. Isinya juga berupa tombol yang digunakan untuk mempermudah pemakaian toolbox. Kemudian ada toolbox itu sendiri. Nah, ini sangat penting ya. Toolbox itu sendiri adalah alat untuk memproses atau memodifikasi objek yang akan kita buat nanti. Setelah itu yang pastinya ada canvas. Nah, canvas ini adalah area percetakan objek gambar. Selanjutnya di sebelah kanan ada color palette atau warna yang digunakan untuk mewarnai pada objek gambar yang aktif. Oke, itulah fungsi bagian tampilan CorelDRAW X7. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke fungsi-fungsi pada toolbox-nya. Nah, ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat suatu karya desain nanti. Oke, kita mulai dan simak dari yang paling atas ya. Di sini ada namanya Pick Tool. Jadi kalau Pick Tool ini terbagi menjadi 3 bagian, ada Pick, ada Freehand Pick, dan ada Free Transform. Jadi kalau Pick ini gunanya adalah untuk memindahkan ataupun menggeserkan sebuah objek. Kemudian kalau Freehand, yaitu untuk memutar atau memiringkan sebuah objek. Dan yang terakhir adalah untuk memperbesar ataupun memperkecil sebuah objek. Oke, kita beri contoh, misalnya kita buat objek
terlebih dahulu. Misalnya kita buat objek persegi. Nah, pada objek persegi ini kita ingin memindahkan atau menggeserkan objek ini gitu. Misalnya kita langsung klik fix, kemudian kita arahkan pada objek dan kita geser kemana objek yang akan kita tempatkan. Kemudian yang kedua, bisa juga kita memutar objek ini ataupun memiringkannya. Caranya kita klik 2 kali, maka akan muncul tanda panah seperti ini. Tinggal kita putar atau miringkan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Oke, yang ketiga selanjutnya di sini ada free transform ya. Jadi ini adalah bisa digunakan untuk memperbesar ataupun memperkecil ataupun memutar. Juga bisa ini untuk membentuk suatu objek ini bisa kita tarik samping ya, ke atas dan seterusnya untuk memperbesar atau membuat objek sesuai dengan keinginan. Oke, langsung kita lanjut ke tool yang kedua. Di sini ada shape tool. Nah, kalau shape tool sendiri ini fungsinya adalah untuk mengedit garis. Misalnya, kita kan punya objek nih, garisnya atau sisinya ini ingin kita edit. Misalnya ingin kita tarik ya, salah satu sisinya kita tarik, misalnya kita menggunakan smear. Nah, jadi pada sudutnya kita tarik seperti ini. Nah, maka akan mengikuti, atau pada sisi yang lain kita tarik. Misalnya, nah akan membuat suatu garis tersebut tertarik sesuai dengan arah yang kita inginkan. Oke, itu adalah salah satu contoh dari shape tool. Kemudian yang selanjutnya di sini ada crop. Ya, jadi crop di sini adalah untuk memotong. Misalnya kita punya objek ini, kita ingin memotong objek ini, kita klik cropnya, kita arahkan kepada objek yang ingin kita crop, misalnya objek ini yang ingin kita ambil. Kemudian kita klik enter. Nah, kemudian dari sini objek yang telah tercrop tadi hilang. Jadi objek yang kita pertahankan akan tetap muncul. Itu salah satu salah satu fungsi dari crop ya, untuk memotong. Kemudian selain crop, di sini juga ada knipe, teman-teman. Jadi knipe itu adalah untuk membagi dua objek. Misalnya kita mempunyai objek ya, misalnya kita bentuk objek persegi. Kita bentuk objek persegi di sini. Kemudian kita ingin membagi objek ini menjadi dua bagian. Kita klik, kita pilih knife, kemudian kita dari titik ini kita tarik ke bawah, misalnya ingin membuat dua bagian, kemudian kita pisahkan. Kita pisahkan, nah kan terbentuklah dua objek atau dua bagian dari hasil knife tadi. Nah, selanjutnya di tool selanjutnya di sini ada zoom. Nah, zoom itu pastinya adalah untuk memperbesar ataupun memperkecil suatu objek. Kita lanjut. Selanjutnya di sini ada freehand tool. Nah, kalau freehand tool itu fungsinya adalah untuk membuat garis. Di sini ada banyak ya pilihan, misalnya ada freehand adalah untuk membuat garis bebas. Ini sama fungsinya seperti pena atau pensil ya yang kita gunakan. Jadi untuk membuat garis bebas. Contohnya misalnya kita ingin membuat garis bebas melalui freehand ini. Jadi kita tinggal tulis bebas ya, sesuai dengan keinginan. Kemudian ada two point line, jadi bisa membuat atau membentuk garis lurus. Misalnya kita klik, tahan, kita lepaskan, jadi akan membuat garis lurus. Nah, jadi itulah salah satu ataupun salah dua contoh dari freehand tool ya, adalah untuk membuat suatu garis. Selanjutnya di bawah freehand tool ada lagi artistic media tool. Nah, kalau artistic media tool sebenarnya fungsinya sama untuk membuat garis juga, cuman garisnya menggunakan artistic ini lebih tebal seperti stabilo atau kuas gitu. Jadi di sini kita bisa pilih ya, ingin membuat
tulisan yang seperti apa, misalnya garis yang seperti apa, misalnya kita membuat garis seperti ini, nah, maka garisnya akan berbentuk yang garis yang akan terbentuk sesuai dengan garis yang kita pilih. Misalnya kita buat garis yang lain, misalnya, nah, jadi kita buat garis menggunakan artistik. Ini garisnya lebih artistik, lebih tebal gitu ya, seperti tulisan spidol ataupun kuas. Oke, selanjutnya di bawah artistik ada lagi rectangle tool, yaitu yang sudah kita gunakan sejak awal ya, adalah untuk membuat objek persegi ataupun persegi panjang juga bisa. Caranya tinggal kita klik, kemudian kita tahan, kita tarik ke salah satu sisinya, kita bisa buat persegi panjang, persegi, dan lain-lain seterusnya. Oke, selanjutnya di sini ada elips ya. Elips juga sama untuk membuat objek yang berbentuk lingkaran. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Di bawah elips ada poligon. Nah, kalau poligon juga sama untuk membuat objek, bisa objeknya berbentuk persegi juga bisa, segitiga, segi 4, 5, dan seterusnya. Jadi caranya tinggal kita klik poligon tadi ya, kita klik, kemudian kita ubah nilai poin pada toolbar. Jadi kalau kita ingin membuat poligon yang sisinya misalnya 15 atau seterusnya, bisa kita ubah pada nilainya pada poin ini, kemudian kita aplikasikan atau terapkan pada objek yang ingin kita buat. Nah, maka akan terbentuklah objek sesuai dengan sisi yang kita inginkan, yang telah kita atur pada nilai poin di sini. Oke, selanjutnya di bawah poligon ada teks. Jadi sebelumnya di poligon ini banyak ya, kalian bisa buat bentuk bintang dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian coba masing-masing nanti lebih lanjut untuk mengetahui fungsinya dari tiap-tiap bagian-bagian ini. Oke, selanjutnya di sini ada teks. Nah, teks itu adalah pastinya untuk membuat objek yang berbentuk tulisan. Nah, tulisannya bisa kita buat dalam bentuk kalimat ataupun paragraf. Oke, menggunakan teks ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ya. Selanjutnya di sini ada parallel dimension tool. Nah, kalau ini fungsinya adalah untuk membuat objek dengan kemiringan dimensi. Jadi adalah untuk membuat objek yang berdimensi. Contohnya misalnya kita gunakan yang ini. Misalnya kita tahan, kita tarik, kita lepaskan, terus kita buka. Jadi akan membuat suatu objek dengan kemiringan dimensinya seperti ini misalnya. Oke, selanjutnya ada lagi di sini namanya straight line connector ya, ataupun bisa membuat garis, kemudian ada right angle dan lain-lain. Jadi bisa membuat garis lurus ataupun garis siku-siku seperti ini atau dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita menuju ke tools drop shadow. Nah, pada tools drop shadow ini fungsinya adalah untuk memberikan efek bayangan di belakang suatu objek. Nah, misalnya kita membuat objek lingkaran. Oke. Kita buat di sini, misalnya kita buat objek lingkaran seperti ini. Nah, kemudian objeknya kita beri warna ya. Kita coba beri warna objeknya. Misalnya kita beri warna pada objek ini, warnanya merah. Kemudian kita ingin membuat atau memberikan efek bayangan pada lingkaran ini. Caranya kita tinggal klik shadow, kemudian kita terapkan pada sisi yang ingin kita berikan bayangan pada objek tersebut. Misalnya kita tarik seperti ini. Nah, maka akan ada efek bayangan pada belakang objek. Oke, itu adalah salah satu penggunaan dari tool shadow ini ya. Jadi ada beberapa juga yang lain, ada contour, blend, dan lain-lain, bisa kalian explore lebih lanjut. Oke, selanjutnya
di sini adalah di transparency tool. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu gunanya adalah untuk memberikan kesan transparan. Jadi, bisa membuat transparan di sebagian objek atau juga di seluruh objek juga bisa. Misalnya contohnya kita klik, kemudian pada objek, kita terapkan di sini, misalnya kita tarik pada objek seperti ini. Nah, maka dia akan memberikan efek transparan pada objek tersebut. Oke, langsung saja selanjutnya. Selanjutnya di sini ada kalau color eyedropper ini fungsinya adalah untuk mengambil warna dari objek yang sudah ada warnanya. Jadi misalnya kita dari objek ini misalnya warna merah, terus ada objek lain. Jadi kita harus mau ngambil warna dari objek ini kita terapkan ke objek lain seperti itu. Misalnya contohnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada lagi interactive fill tool. Jadi kalau interactive fill tool itu fungsinya digunakan untuk memberikan dua warna yang berbeda dari objek yang sama. Misalnya, misalnya kita buat objek baru. Misalnya, nggak usah objek baru, misalnya kita pakai objek yang ini, kita klik, dan kita klik di sini ya. Misalnya kita menggunakan warna ini. Nah, jadi karena ini terbuka, kita pakai objek yang lain, misalnya tab ini, misalnya kita buat lingkaran. Nah, kita klik pada interactive fill tool-nya, dan kita terapkan pada objek yang ingin kita beri warna. Nah, warnanya bisa kita pilih di sini ya. Misalnya pengen warna pink atau yang lainnya. Jadi bisa kita terapkan di sini agar dia bisa terbentuk dua warna. Jadi bisa warna ini bisa kita rubah ya, biar dia ada efek gabungan dua warna gitu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir. Oke, yang terakhir ya. Nah, yang terakhir ini adalah Smart Fill Tool. Jadi kalau ini fungsinya adalah sama sebenarnya untuk memberikan warna juga pada objek. Jadi bisa juga digunakan untuk menciptakan objek baru dari objek yang sudah ada. Gitu. Jadi ini intinya untuk memberi warna juga pada objek yang sudah ada maupun objek yang baru. Oke, jadi itulah ya teman-teman fungsi dari tools-tools yang ada pada CorelDRAW. Sekarang saya akan memperagakan bagaimana membuat poster menggunakan CorelDRAW. Kita buat dulu background-nya dengan rectangle tool, klik 2 kali. Ukurannya akan menyesuaikan kertasnya. Lalu kita warnai. Agar sama dengan contoh yang ingin kita buat ini, kita gunakan color eyedrop. Kita arahkan ke warna yang kita inginkan, lalu kita warnai rectangle tool-nya tadi. Untuk menghilangkan outline, klik yang di pojok kanan bawah, lalu pilih none. Setelah itu kita buat yang coklat-coklatnya, kita buat juga dengan rectangle tool. Untuk persegi panjang, lalu kita agar miring, klik bagian tengahnya, lalu putar. Kita sesuaikan dengan contoh. Lalu kita warnai dengan warna coklat
sesuai contoh. Hilangkan outline. Karena di atas bawah kita duplikat dengan cara klik edit, duplikat. Taruh yang satunya di bawah. Agar shape ini masuk ke dalam background, kita klik objeknya, lalu pilih objek, power clip, place inside frame. Lalu kita klik yang bagian frame ini karena kita memasukkan ke situ. Lakukan hal yang sama untuk shape yang satunya. Setelah itu, kita buat tulisan "Ayo di rumah aja" dan putus penularan COVID-19 dengan tekstur. Kita bisa pilih font sesuai keinginan di sini. Karena biar sama, kita pilih Rockwell Bold. Perbesar ukurannya. Jangan lupa beri warna yang sama. Setiap kali membuat objek baru, kita harus masukkan objek itu ke dalam backgroundnya dengan cara yang tadi, power clip, place inside frame. Lalu buat yang di rumah aja. Beri warna pada shape-nya. Jangan lupa hilangkan outline. Lalu tulis di rumah aja.
Beri warna sesuai pada contoh. Setelah itu, bikin tulisan putus penularan COVID-19. Beri warna. Jangan lupa setiap membuat itu masukkan ke frame ya. Hilangkan outline-nya. Apabila kalian ingin mengedit lagi yang dalam sini, bisa klik di bagian background-nya, lalu pilih edit power clip. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Jadi, masih bisa diedit-edit lagi. Terus scroll. Lalu setelah itu, kita akan masukkan objek-objek seperti rumah, keluarga, dan virusnya ini dengan cara klik file, klik import, lalu nanti akan dibagi ya PNG-nya. Kita masukkan. Setelah itu, kita masukkan satu persatu. Pertama, bagian rumah dulu. Masukkan ke sini. Sesuaikan ukurannya sesuai keinginan kalian.
kelihatan juga yang bagian keluarga ini. Nah, karena kita tadi masukin yang keluarga dulu, jadi dia letaknya di belakang. Kita ubah tata letaknya dengan klik gambar rumah ini, lalu objek, pilih order, terus to back of page. Oh, ininya belum dimasukin ke frame. Kita masukin ke frame dulu di power clip. Kita taruh di the back of page. Lalu setelah itu yang keluarga kita masukin juga, ukurannya ubah dulu, sesuaikan seperti pada di contoh. Lalu kita masukkan lagi ke frame. Setelah itu, untuk kita masukkan icon virus coronanya ini. Karena kita butuh 3, duplikat dengan klik edit, duplikat sampai jadi 3. Sama kita bikin dulu yang besar. Masukkan ke frame, lalu buat yang kecil, lalu yang sedang. Dah, jadi seperti ini. Oh ya, ini belum kita masukin ya. Udah selesai. Kalau misalnya kalian udah selesai, lalu pengen di save itu, klik file ini, lalu save as, atau bisa ke export, nih export. Dan di sini nanti kalian bisa pilih mau dalam bentuk JPG atau yang lain, nanti banyak pilihannya. Segitu aja dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih.